Shalom Bapak Ibu dan Saudara, jumpa lagi di dalam Ephrata Devotion pada pagi hari ini. Mari kita membaca dalam Yohanes 15 ayat 1 dan 4 saja yang akan kita bacakan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Tinggallah di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan Yesus mengatakan pesan ini tidak lain ditunjukkan kepada para murid-muridnya. Pesan ini dikatakannya menjelang penangkapannya yang tidak lama lagi, dan pada beberapa penafsiran pesan ini dikatakan bahwa setelah peristiwa malam perjamuan. Dalam hal ini Tuhan kita mengatakan mereka untuk tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu. Dari perkataan ini menunjukkan kalau sebenarnya para murid-murid belum sepenuhnya tinggal di dalam Yesus. Mereka tahu firman, mereka mendengar firman Tuhan, tapi ayat yang ketiga dikatakan, Yesus mengatakan memang kamu telah bersih karena firman, tetapi mereka belum tinggal di dalam Dia. Himbauan ini Yesus katakan tidak hanya pada peristiwa sebelumnya, tentang Petrus tenggelam, murid-murid meninggalkan Yesus, tetapi juga untuk masa mendatang dari peristiwa penyangkalan Petrus kepada Yesus. Ada juga ketidakpercayaan Thomas sebelum mencucukkan jari pada lambung Yesus, dan juga murid yang tidak percaya perkataan para wanita pembawa kabar. Jika mereka benar-benar tinggal dalam Yesus, percaya padanya, jelas mereka rela mati tidak menyangkal Yesus. Tuhan berkata, tinggallah di dalam aku. Ia menuntut suatu relasi yang intim, harmonis, yang indah bersama dengannya. Dalam kisah Samuel, Tuhan marah, Tuhan sedih karena bangsa Israel, umat pilihannya, beribadah kepadanya, tetapi hatinya tidak pada Tuhan. Mungkinkah kita juga melayani Tuhan tetapi hati kita tidak padanya? Saya suka dengan kisah tokoh Daud, seorang raja yang jatuh bangun di hadapan Tuhan. Ketika ia jatuh, Tuhan mengangkatnya. Ketika dia merasa Tuhan diam, dia mencari Tuhan. Ketika ia ingin berperang, ia minta pertolongan kepada Tuhan. Dan satu hal yang sangat indah dari tokoh Daud adalah ketika anaknya Salomo meminta hikmat, kecerdasan dalam memimpin, Daud mengatakan dalam Mazmur 27 ayat 4, satu hal yang kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, berdiam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Suatu permintaan yang powerful. Ia tidak meminta kekayaan, hikmat, dan lain-lain, tetapi menikmati Tuhan, berelasi dengan Tuhan. Tuhan mau kita melekat sepenuhnya kepadanya, Sang pokok anggur itu. Bukan hanya teori tentang Dia, Ia tidak ingin kita melayani untuk Dia, untuk itu menyatakan suatu kewajiban. Tetapi Ia ingin kita melayani bersama dengan Dia, artinya berjalan bersama dengan Dia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami boleh ditegur dan disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami boleh tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Kami boleh tinggal di dalam Tuhan dalam kondisi apapun. Kecewa, sakit hati, dendam, amarah. Kami boleh tetap tinggal di dalam Tuhan dan mengakui bahwa Tuhanlah satu-satunya pokok anggur dalam kehidupan kami. Ajar kami boleh melakukan setiap kebenaran firman Tuhan dan berpegang teguh hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.